Shalom pemirsa CBAD Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan-tulisan Nyonya Ellen G. White yang dikompilasi dan puji Tuhan buku ini sudah diterbitkan dan ini bisa menjadikan kekuatan bagi kita dan juga tuntunan bagi kita. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-288 yang berjudul Pujilah Tuhan dengan Gambus dan Kecapi. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Nehemia 12 ayat 27. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Pelajaran-pelajaran mengenai manfaat yang besar, bahkan dalam peningkatan pendidikan seperti zaman ini, bisa didapatkan di dalam sejarah orang-orang zaman dahulu kala. Tertulis dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan halaman 95. Jadi bagaimana di sini? Melalui ayatnya dikatakan bahwa orang-orang Lewi dipanggil dari segala penjuru untuk dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan. Jadi bagaimana ketika kita juga menjadi orang-orang atau anak-anak yang mengaku anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang sisa berada di akhir daripada penutupan pintu kasihan. Kita tahu bahwa waktu kita juga sangat sedikit dan firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita dipanggil dari segala penjuru, dipanggil untuk sama-sama mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu, kita juga mempunyai beban. Bagaimana beban kita itu adalah bagaimana menyampaikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengenal kebaikan daripadanya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Manfaat ketika kita mempelajari kehidupan orang-orang dari zaman ketika buku-buku ini tertulis, bahkan ketika dari penciptaan, dari Adam dan Hawa. Dan kita bisa mempelajari bahwa dari setiap hikmat yang mereka lakukan, yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka boleh lakukan, itu kita juga boleh terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Lalu juga dari setiap kesalahan-kesalahan yang mereka ambil, itu juga bisa menjadikan pelajaran bagi kita bagaimana kita harus memilih setiap pilihan yang benar yang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang baik dan benar. Dan kita tahu bahwa setiap hukum yang Tuhan berikan atau rancangan yang Tuhan berikan untuk kita boleh lakukan itu bukanlah untuk kebaikan Tuhan, tetapi itu adalah untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang begitu kasih terhadap anak-anaknya. Dan ketika ia sangat mengasihi anak-anaknya, tentu saja ia ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan ketika ia ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, maka ia akan berusaha untuk menempatkan anak-anak itu di tempat yang terbaik dan juga untuk menjaga anak-anaknya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan yang terbaik untuk kita, supaya itulah yang kita pilih? Ataukah kita masih mau mengikuti hati kita, kata-kata hati kita yang seringkali melawan daripada apa yang Tuhan sudah rancangkan? Lalu di sini juga dikatakan bahkan dalam peningkatan pendidikan zaman seperti ini bisa didapatkan dalam sejarah orang-orang zaman dahulu kala. Jadi bagaimana pendidikan zaman ini itu sudah pasti tidak lepas daripada pendidikan-pendidikan orang di zaman dahulu. Kurang lebih akan sama. Karena kita tahu bahwa ketika saat ini kita melihat banyak sekali kerusuhan, banyak sekali orang yang kawin mawin, orang yang suka berpesta pora. Kita tahu bahwa pada zaman Alkitab itu juga sering kali terjadi. Kita tahu pada zaman Nuh, pada zaman Henokh, semua itu juga mempunyai lingkungan yang sama seperti zaman kita sekarang ini. Dan ketika kita sudah tahu bahwa kita hidup di zaman yang seperti itu, apakah kita mau mengikuti tuntunan yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa berdiri sama seperti Henokh bisa berdiri, yang tetap setia kepada Tuhan meskipun lingkungannya tidak mendukungnya untuk setia kepada Tuhannya? Ataukah kita mau untuk berbaur dengan dunia ini sama seperti Lot yang akhirnya karena dia selalu menunda-nunda untuk mengikuti Tuhan, akhirnya tanpa dia sadari dia pun ikut tercampur sama seperti dengan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya.
Dan di sini kita kembali diingatkan bahwa setiap pilihan yang Tuhan berikan kebebasan untuk memilih itu harus kita praktekkan, harus kita ambil dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dalam kehidupan kita tidak akan salah untuk mengambil langkah. Karena kita tahu bahwa setiap hal yang Tuhan berikan, kita selalu meminta Tuhan untuk menuntun kita. Karena ketika kita memilih jalan kita sendiri, kita menggunakan kedagingan kita, maka seringkali kita akan memilih pilihan yang melawan Tuhan itu sendiri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa seni suara yang kudus dengan rajin dikembangkan. Tidak pernah terdengar lagu nada waltz, juga nyanyian sembrono yang akan menjauhkan dan merusak perhatian dari Tuhan. Melainkan lagu-lagu mazmur pujian kepada Khalik yang meninggikan namanya dan mengenang kembali perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian, ketika kita mendengarkan lagu-lagu yang indah itu bukan lagu-lagu yang justru menarik kita untuk menyatu dengan dunia, tetapi kita hendaknya memilih pilihan lagu-lagu yang bisa mengangkat pikiran kita hanya kepada Tuhan dan akhirnya membuat kita fokus hanya kepadanya. Dan di sini juga dikatakan lagu-lagu yang akhirnya akan kembali membuat kita mengenang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu kasih, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi apakah kita menyadari akan hal tersebut? Apakah kita selalu merasa bersyukur atas setiap berkat yang masih Tuhan berikan, Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Seringkali kita melihat setiap berkat itu sudah kita rasa terlalu terbiasa untuk kita dapatkan sehingga kita tidak merasa bersyukur atas setiap berkat itu. Bagaimana ketika kita kembali mengingat bahwa setiap udara yang kita hirup itu adalah setiap berkat yang Tuhan berikan. Setiap matahari yang terbit di pagi hari itu adalah berkat yang Tuhan berikan untuk kita boleh nikmati. Tetapi seringkali kita merasa bahwa itu adalah hal yang sudah lumrah yang kita bisa dapatkan. Dan ketika kita merasa itu adalah hal yang lumrah, maka kita akan melihat bahwa itu adalah hal yang biasa dan kita tidak akan melihat bahwa itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Tetapi ketika kita melihat bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin menderita sakit, yang mereka memerlukan oksigen dari rumah sakit, kita akan melihat bagaimana itu adalah sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Dan ketika kita mulai selalu merasa bersyukur atas setiap hal-hal yang kita rasa itu adalah kecil tetapi itu adalah hal yang luar biasa, maka itulah yang akan membuat kita melihat bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa Ia itu adalah Bapa yang benar-benar mengasihi anak-anaknya, yang selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan di sini juga dikatakan bahwa demikianlah musik digunakan melayani maksud yang kudus untuk mengangkat pikiran kepada hal-hal yang suci dan agung, serta meninggikan dan membangkitkan jiwa yang saleh dan rasa berterima kasih kepada Tuhan. Jadi bagaimana setiap hal yang kita dengarkan itu hendaklah hal-hal yang meninggikan pikiran kita, yang mengangkat pikiran kita dan dikatakan membangkitkan jiwa yang saleh dan rasa berterima kasih kepada Tuhan. Jadi bagaimana kembali kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa melalui pilihan-pilihan kehidupan kita, hendaklah kita selalu fokus kepadanya. Kita selalu berusaha untuk mempunyai hubungan yang erat kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ini berada di akhir daripada penghakiman, daripada masa penghakiman itu. Dan kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Dan ketika kita fokus kepada perbaikan daripada diri kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu mampu untuk membantu kita untuk memperbaiki diri kita hari demi hari. Karena kita tahu bahwa melalui kekuatan kita tidak akan mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar. Karena selalu kita akan berusaha untuk mengikuti kedagingan kita. Karena daya tarik daripada kedagingan itu sangat luar biasa. Karena kita tahu juga bahwa setan pun tidak akan membiarkan kita untuk bisa fokus selalu hanya kepada Tuhan kita. Tetapi Ia akan berusaha untuk mengalihkan pandangan kita daripadanya dan berusaha untuk mencari kesenangan-kesenangan yang berasal dari dunia untuk kita boleh rasakan, untuk kita boleh nikmati terus. Tetapi kita harus sadar bahwa setiap kesenangan yang berasal dari dunia itu bukanlah kesenangan yang akhirnya bersifat kekal atau abadi, tetapi kesenangan itu hanya bersifat sementara saja. Dan kesenangan atau sukacita yang sejati itu hanya berdasarkan pengenalan atau bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai pengalaman-pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa itulah sukacita sejati yang kita bisa
praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana kita diizinkan oleh Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Meskipun kita tahu bahwa banyak sekali kelemahan dalam diri kita. Tetapi Tuhan bisa menggunakan siapapun dan apapun untuk menjadi saluran atau perpanjangan tangannya. Untuk menjangkau orang-orang yang mungkin bisa kita jangkau. Dan ketika kita mempunyai suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, apakah kita mau melakukannya dengan sepenuh hati kita, dengan melakukan hal-hal dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Lalu di sini juga dikatakan bahwa musik harus memiliki keindahan, kepedihan, dan kekuatan. Biarlah suara diangkat dalam lagu pujian dan penyembahan. Tambahkanlah untuk membantu Anda. Jika memungkinkan, musik instrumental, dan biarkan harmoni yang mulia naik kepada Tuhan sebagai suatu persembahan yang dapat diterima. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 71. Jadi bagaimana begitu indah, kembali firman Tuhan mengingatkan bahwa musik-musik yang kita dengarkan, hendaklah itulah yang memungkinkan kita untuk menjadikan harmoni yang mulia itu naik kepada Tuhan dan menjadi suatu persembahan yang hidup bagi Tuhan kita. Bagaimana suatu persembahan yang benar-benar disampaikan dari hati yang tulus, hati yang rendah hati. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu sangat besar, sangat luar biasa kasih-Nya. Untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan, Ia rela untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dan ketika kita sudah melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, apakah kita mau mengorbankan kasih Tuhan itu yang sudah luar biasa hanya untuk kepentingan kita, ataukah kita mau menyambut kasih Tuhan yang luar biasa itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Dan biarlah melalui firman Tuhan yang begitu singkat ini, kita boleh mendapatkan pelajaran yang begitu indah, yang boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kita, supaya kita boleh semangat selalu memperbaiki diri kita hari demi hari. Meskipun kita tahu kita tidak akan mencapai kesempurnaan itu dengan kuasa kita sendiri, tetapi melalui kasih dan karunia daripadanya, kita akan mendapatkan bantuan daripada surga itu, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan benar. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.